Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kajian pagi ini akan kita lanjutkan, dan pagi ini kita mendapatkan pertanyaan dari luar. Pertanyaannya dari Bu Muji namanya, Bu Profesor Muji, dosen Fakultas Teknik Sipil USM Universitas Semarang. Nah, pertanyaannya agar kalian semua dengar, nanti bisa juga ikut mengikuti alurnya, maka silahkan diputar dulu. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya dengan kajian Al-Quran hari ini. Dalam firman Allah kan disebutkan bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Tapi yang saya tanyakan waktu itu, Al-Quran itu masih berupa wahyu-wahyu, belum berupa bentuk kitab seperti yang kita baca sekarang atau buku. Nah, padahal di surat Al-Baqarah ayat keempat, bahwa mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Nah, pertanyaannya, waktu diturunkan itu belum berupa kitab, tapi sudah ditulis kitab. Penjelasannya bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi pertanyaannya adalah kenapa pada saat itu sudah disebut sebagai Alkitab, padahal Al-Quran diturunkan bukan dalam bentuk buku. Ingat, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad di mana pertama kali? Di Gua Hiro. Kemudian malaikat Jibril mengatakan apa? Iqra. Iqra itu malaikat Jibril bawa ini enggak? Bawa kitab begini enggak? Nih, bawa begini. Iqra Muhammad. Muhammad, bacalah misalnya gitu. Bawa apa enggak? Enggak gitu. Malaikat Jibril itu menyuruh membaca itu. Kalau sekarang itu misalnya kalian baca, tapi enggak pakai tulisan. Nih, karena sudah menghafal Al-Quran, saya bilang coba baca juz 2 misalnya gitu. Maksudnya adalah membaca tetapi tanpa tulisan, paham? Nah, kemudian disebut dengan kiroah. Lagi misalnya, kalau di Indonesia, latihan kiroah yuk misalnya. Latihan kiroah itu latihan bagaimana maksudnya? Latihan melakukan Al-Quran, ya kan? Yang tidak sekedar a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak begitu, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu kan? Kalian baru tahu saya bisa kiroah ya? Nah, itu berarti kiroah itu artinya beda-beda gitu. Ada konotasinya gitu ya. Tidak sekedar membaca, tetapi membaca dengan nada. Nah, itu namanya kiroah kalau di Indonesia. Atau kadang-kadang memang disebut dengan tilawah gitu. Musabaqah tilawatil Quran. Tetapi tadi itu ada konotasi kalau di Indonesia kiro gitu ya. Kiroah. Nah, maka juga Quran di situ maksudnya adalah dibaca dengan cara yang agak beda, dengan ketentuan-ketentuan yang khusus. Maka harus ada tajwidnya misalnya ya. Dan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah ayat-ayat yang rimanya sangat bagus. Nah, pertama kali mulai itu dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal
akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Rimanya bagus. Qaf mim mim. Itu adalah rima. Seperti kalau di Indonesia itu pantun ya, misalnya. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Rimanya apa belakangnya? I, ya kan? Kemudian apa lagi? Bunga selasih tak pernah layu, terima kasih, thank you, misalnya begitu. Itu apa rimanya, berarti apa? U dan U, U, gitu. Bunga selasih tak pernah layu, terima kasih, thank you, misalnya begitu. Itu dan U berarti. Itu pakai rima, begitu ya. Nah, pada saat Al-Quran diturunkan tadi kepada Nabi Muhammad, itu tidak disampaikan dalam bentuk buku, tapi apa? Bagaimana caranya? Dijelaskan di dalam Al-Quran, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mungzirin. Ar-ruh yang terpercaya, siapa itu? Malaikat Jibril, ruhul amin, itu malaikat Jibril. Nazala bihir ruhul amin, turun. Siapa yang turun? Ar-ruhul amin, roh yang terpercaya, malaikat Jibril. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika, atas hatimu. Maksudnya menurunkan Al-Quran itu ke dalam hatimu. Litakuna minal mungzirin, agar kamu jadi iku minal mungzirina, termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Juz berapa itu? 19, bener? Alhamdulillah. Asy-Syu'ara ya. Nah, itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak membaca ya. Dan perlu diketahui konteksnya pada saat itu. Masyarakat Arab pra-Islam itu sekali lagi bukan masyarakat yang bodoh, tetapi masyarakat yang justru sangat pintar. Peradabannya sangat tinggi. Peradaban itu bagaimana? Peradaban yang disebut dengan adab. Adab itu apa artinya? Apa artinya adab? Apa? Sopan santun. Apalagi? Tata krama misalnya. Tata krama itu contohnya bagaimana? Kalian kalau lewat misalnya di depan guru itu, kalau lewat gitu aja, itu namanya pakai adab apa enggak? Enggak, harus bagaimana? Harus agak merunduk sedikit. Ketemu orang misalnya di mana? Di Jepang misalnya. Bagaimana caranya? Menunduk. Namanya apa? Enggak tahu, enggak apa-apa ya. Kemudian apalagi? Misalnya kalau ngomong sama orang tua kalau di Jawa, maka ada yang mengatakan Jawa itu artinya adalah civilized, peradaban. Orang Jawa kok enggak Jawani? Tahu? Orang Jawa kok tidak berperadaban berarti. Nah, gitu ya maksudnya. Nah, maka orang Jawa itu sesungguhnya memiliki peradaban yang tinggi juga. Misalnya untuk mengatakan iya misalnya, itu bahasa Jawanya apa? Enggih. Kalau bilang iyo berarti enggak berperadaban gitu. Karena apa? Kenapa kok enggak berperadaban? Karena itu biasa orang bilang iyo gitu aja. Tapi kemudian bilang enggih gitu. Yang lebih tinggi lagi bilang gimana? Enjeh loh gitu ya. Enggih itu enggak cukup, tapi harus enjeh. Itu kalau paling lembut lagi, paling tinggi lagi nilainya itu kalau bilang enjeh. Enggih sama enjeh itu tinggi mana? Tinggi enjeh gitu. Enggih monggo lenggah. Nah, itu kalau enjeh monjo lenjah jadinya begitu. Iya toh? Bukan. Enjeh monggo lenggah. Misalnya gitu. Jadi iya itu artinya yo itu ngoko namanya. Itu apa namanya? Ya levelnya setara lah, ngoko itu setara atau lebih bawah. Itu namanya ngoko. Kemudian yang lebih tinggi engge. Kalau yang mau lebih halus lagi itu namanya enje ya, bahasanya enje. Nah, bahasa Arab ini juga begitu, bahasa yang mudah desain ya sebagai sebuah sastra. Nah, masyarakat Arab sudah mengenal sastra itu sangat tinggi. Maka kayak tadi itu, saya memulai ceramah ini dengan alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Itu semua.
Kalau in semua, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kalau ada orang kok bilang begini di awal pidatonya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, udah boleh kalian tinggal tidur, ya kan? Kenapa? Karena ini pasti nggak memahami konteks bahasa Arab pada saat itu. Jadi pemahaman bahasa Arabnya itu masih rendah, kira-kira begitu ya. Tapi kalau ngerti bahasa Arab sesuai dengan konteksnya, pasti kalau in semua, kalau a semua, kalau semua. Nah ini perlu kalian dengarkan itu. Yang diomongin itu perlu kalian dengarkan. Insya Allah ada isinya gitu ya. Nah, yang menjadi konteks pada saat itu Al-Quran diturunkan adalah masyarakat Arab yang sangat gila sastra. Maka Al-Quran ini menjadi bukti bahwa dia adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bahasanya itu melampaui kemampuan orang-orang pada saat itu, para penyair saat itu. Jadi mereka ini adalah orang-orang pintar, gitu ya. Nah tadi itu, maka Nabi Muhammad diberikan Al-Quran yang nilai sastranya sangat tinggi. Kemudian ilmu pengetahuannya luar biasa, berkaitan dengan dunia dan akhirat. Nanti kita buktikan pada kesempatan yang lain. Nanti kita angkat tema tentang beriman kepada Al-Quran secara rasional. Nah, Nabi Muhammad tadi menerima Al-Quran tadi langsung dari malaikat Jibril. Jadi kalau dulu memahami ini sulit ya. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, tiba-tiba dia bisa bunyi gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau sekarang lebih mudah itu memahaminya. Jangankan malaikat ya. Allah punya kehendak untuk membuat Nabi Muhammad yang ummi. Ummi itu artinya apa? Tidak membaca, tidak menulis. Tapi ada versi konsepsi tentang ummi. Ummi itu memang dipahami sebagai sebuah konsep ya, yang di situ ada masyarakat yang tidak membaca, tidak menulis. Biasanya diartikan dengan bodoh. Kalau di sini tidak membaca, tidak menulis. Tetapi di Arab sana justru sebaliknya. Ada konteks tertentu yang orang ummi itu sesungguhnya adalah orang yang sangat pintar. Mereka itu menganggap bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat mudah dihafalkan. Karena itu tidak perlu ditulis. Karena tidak perlu ditulis ya nggak perlu membaca. Membaca pakai teks itu nggak perlu. Wong semua bisa dihafalkan, ngapain ditulis dan dibaca gitu. Ya, ngapain ditulis? Nggak perlu. Nah, tadi itu konteksnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Nabi Muhammad ini menjadi orang yang ummi, ya kan? Tidak membaca, tidak menulis. Tujuannya apa? Seperti dikatakan di dalam Al-Quran, wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Di mana itu? Juz berapa? Ayo, salah, cari dulu ya. Ayo cari dulu. Nah, itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak membaca kitab-kitab sebelumnya. Kenapa? Nabi Muhammad itu ummi. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Jadi Nabi Muhammad sudah disebut secara langsung di dalam Al-Quran bahwa beliau adalah seorang yang ummi, tidak membaca, tidak menulis. Tujuannya apa? Kalau membaca menulis, nanti orang-orang ahli kitab mengatakan, alah Muhammad itu jiplak. Makanya dia mendapatkan informasi tentang nabi-nabi sebelumnya, tentang kisah-kisah umat-umat sebelumnya. Itu kan banyak, umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Soleh, Nabi Lot, Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya. Nah, tetapi karena Nabi Muhammad adalah orang yang ummi, maka tidak akan ada tuduhan itu, gitu ya. Nah, tadi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keinginan, memiliki kehendak agar Nabi Muhammad ini jadi rasul, menjadi nabi. Nabi itu apa artinya? Dari kata naba'a. Artinya apa? Cerita. Berarti nabi adalah seorang yang mendapatkan cerita kemudian menceritakan pada umatnya. Itu seorang nabi namanya, membawa informasi berarti. Loh,
amma yatasaalun anin naba'il azim. Ya. Mereka bertanya tentang berita besar. Jadi pembawa berita, gitu. Nah, berita itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril ke dalam hati Nabi Muhammad. Mana memahaminya? Dah yang simpel-simpelnya tuh begini. Kalian punya flash disk? Punya. Kalau mau menghidupkan lagu atau murotal tuh gimana caranya? Colok ke komputer, setel, klik, bunyi sendiri, ya kan? Nah, wong komputer aja bisa, ya. Manusia aja bisa membuat tiruannya, loh gitu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala untuk membuat Nabi Muhammad yang ummi tadi itu, kemudian hatinya terisi oleh Al-Qur'an dan kemudian dibunyikan oleh mulutnya, loh gitu. Maka kemudian walaupun tadinya Nabi Muhammad diperintah Iqra, dia mengatakan apa? Ma'ana biqari. Nah, saya memahami agak beda ini dengan yang lain-lain. Ma'ana biqari. Saya ini bukan qari, gitu. Maksudnya qari itu bagaimana? Qari itu seperti pembaca-pembaca yang lain, pembaca-pembaca puisi itu yang mampu membuat puisi. Ya. Nah, Nabi Muhammad bukan yang begitu, gitu. Nah, tetap disuruh lagi Iqra, ma'ana biqari, tetap begitu. Di perintah yang ketiga, ma'ana biqari. Kemudian Nabi Muhammad mulai mengikuti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka Nabi Muhammad kemudian pulang dari gua apa namanya? Gua Hira di Jabal Nur. Jadi kalau kita naik ke sana itu dari bawah ke atas itu perjalanan kira-kira 2,5 sampai 3 jam. Saya dulu habis asar sampai sana itu menjelang Isya, ya. Sholat jamak di atas itu. Ya sebenarnya nggak penting-penting amat naik ke sana itu karena nggak wajib, nggak ada yang mewajibkan. Tapi saya pengen tahu di mana tempat yang dulu Rasulullah menerima wahyu. Wah, itu tinggi sekali. Turun itu ya lebih cepat lah, kira-kira 2,5 jam. Ya, coba bayangkan dulu Rasulullah itu dari sana kemudian turun dalam keadaan dalam keadaan ketakutan, ya kan? Karena bertemu dengan makhluk yang sebelumnya tidak pernah dia temui. Kenapa kok takut? Tiba-tiba bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang indah tadi itu. Berakhiran qaf, qaf, mim, mim, mim. Sementara dalam tradisi Arab pra-Islam, orang yang bisa melakukan itu disebut sebagai orang yang majnun. Majnun itu artinya adalah, nah ini karena sudah kita bahas berkali-kali ya. Ini kita tekankan di sini bahwa majnun artinya bukan gila. Di dalam Al-Qur'an semua kata majnun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad itu saya sudah mulai meyakini bahwa artinya itu bukan gila, tetapi kerasukan jin. Kecuali ada 2 ayat yang lain berkaitan dengan Nabi Nuh, Nabi Musa misalnya yang dituduh dengan majnun itu, saya masih mencari arti yang paling pas itu apa sebenarnya, ya. Tapi berkaitan dengan Nabi Muhammad itu konteksnya adalah majnun berarti kerasukan jin. Karena pada saat itu orang yang bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang indah adalah orang yang dianggap sangat cerdas karena dia memiliki khodam bernama jin. Loh gitu. Majnun berasal dari kata jin. Nah, kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris. Kata jin itu karena tadi orang yang memiliki khodam kemudian bisa dianggap ini ya, anggapan mereka. Mereka menganggap bahwa ini adalah orang yang sangat cerdas karena mendapatkan informasi dari jin. Jin dari mana? Mencuri-curi dari langit. Nah, gitu tuh konsepnya. Nah, ada nih dikenal nih di sana itu ada namanya Lembah Abekor, ya. Maka di Indonesia ini banyak orang bernama Abekori. Abekori itu artinya apa? Coba nanti cari di Google. Abekori gitu. Artinya apa? Apa? Cerdas artinya. Itu nama lembah sebenarnya. Abekori, Abekor itu lembah Abekor itu adalah lembah yang menurut mereka dihuni oleh jin-jin yang cerdas-cerdas. Nah, gitu. Maka orang kalau mau mencari inspirasi itu ke situ, mau mencari apa namanya? Wangsit lah kalau di sini, ya berasal dari jin. Nah, ini kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris, namanya genius. Nah, genius itu berasal dari bahasa Arab, jin. Genius berarti orang yang dirasuki jin berarti. Karena dirasuki jin maka jadi cerdas.
Tapi sekarang jenius itu nggak ada kaitannya dengan jin. Yang namanya jenius itu adalah ya orang yang IQ-nya di atas 100 berapa? 100? 140, 120 atau 140? 120 katanya udah jenius itu. Ya, 140 jenius itu. Ya. Nah, Nabi Muhammad tadi itu mendapatkan sekali lagi mendapatkan Al-Qur'an langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Wahyu Allah melalui malaikat Jibril dimasukkan ke dalam hatinya. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Tadi itu berupa tulisan apa enggak? Enggak berupa tulisan gitu. Sampai Al-Qur'an selesai diwahyukan, itu tidak ada tulisan khusus Al-Qur'an itu enggak ada. Begini ini enggak ada. Namanya apa? Kitab Al-Qur'an ya kan, mushaf itu. Nah, ayatnya sampai ini Nabi Muhammad meninggal dunia, ayat-ayatnya sudah lengkap ya. Di situ disebut, terutama di mana? Tadi yang ditanyakan oleh Ibu Muji tadi itu, di situ kan disebut dengan, kalau tadi yang ditanyakan ayat 4 ya kan. Tapi sebenarnya ada di ayat 2 tadi itu. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ayat 4-nya memang juga ada kan? Alladzina yu'minuna bima unzila walladzina ya yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mahnya itu kan Alkitab. Nah, maka pokok persoalannya kemudian adalah Alkitab itu artinya apa? Gitu. Padahal Alkitab sudah ada. Kata-kata Alkitab itu sudah ada, padahal Al-Quran belum dibukukan menjadi satu begini, ya kan? Maka kalau diartikan dzalikal kitabu, di situ diartikan apa? Coba buka dulu. Silakan buka dulu. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Artinya di situ apa? Al-Quran langsung kan di situ kan? Nah, ini saya agak beda. Mengartikan Alkitab di situ bukan langsung Al-Quran, tetapi kita urai dari akar katanya. Alkitab itu berasal dari kata kataba. Kataba artinya apa? Menulis. Apalagi artinya? Menetapkan. Berarti kalau Alkitab artinya adalah ketetapan, atau kalau dari menulis berarti tulisan berarti ya. Pada saat itu hanya sedikit saja sahabat yang menulis, ya, tulisan untuk mereka sendiri khusus. Jadi misalnya saya mendiktekan begini ini, kalian nulis. Tapi ada yang nggak nulis gitu, ya. Ada orang khusus penulis Nabi nulis, tapi kan orang-orang khusus saja, beberapa di antaranya. Nah, kemudian kalau diartikan dengan ketetapan, itu bisa kita analogkan dengan surat Al-Baqarah ayat 183 yang tentang apa itu? Tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan kata kutiba. Kutiba berasal dari kata kataba. Kataba artinya menetapkan. Coba kamu artikan menulis. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu beriman sapa alladzina. Kutiba ditulis alaikum atas kalian. Apa yang ditulis asyamu puasa. Kan nggak cocok, ya kan? Tapi kalau diartikan dengan menetapkan, maka jadi ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu beriman sapa mereka alladzina kutiba telah ditetapkan alaikum atas kalian. Apa yang ditetapkan? Asyamu puasa kama kutiba sebagaimana telah ditetapkan apa asyam alal ladina atas orang-orang yang min qablikum dari sebelum kalian la'allakum agar kalian agar iku tattaquna bertakwa sopo kalian. Nah gitu kan. Dari sini maka kemudian dari tadi sejarah tadi itu berarti Alkitab di situ nggak mungkin diartikan dengan buku begini nih. Jadi kalau ada yang mengatakan buku ini tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, ya sudah nggak apa-apa. Kalau orang awam nggak apa-apa. Tapi kalau santri mestinya mikir, ya. Kenapa kok begitu? Ada dua alasan. Yang pertama, secara historis tadi sudah saya jelaskan. Al-Quran sudah selesai diwahyukan,
Nabi Muhammad meninggal, Al-Quran belum dibukukan menjadi satu. Al-Quran baru dibukukan pada era jangan Utsman lagi dong, pada era Abu Bakar. Itu pertama kali. Pada saat itu terjadi perang besar, perang Yamamah, yang menyebabkan 70 kira-kira 70 orang hafidz yang terbaik, itu hafidz yang hafalannya bagus ya, itu meninggal dunia. Maka Umar bin Khattab kemudian khawatir nanti Al-Quran hilang gimana gitu. Maka kemudian mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran ditulis. Tadinya nggak diterima, tapi setelah dijelaskan, dilobi, kemudian Abu Bakar mau membentuk tim yang akan menuliskan Al-Quran yang dipimpin oleh siapa? Zaid bin Thabit. Ini orang hebat ini penulisnya Rasulullah juga ini. Ya, orang pinter nih, orang yang sangat cerdas. Nah, berarti pertama kali ditulis sebagai sebuah buku itu pada era Abu Bakar, setelah Rasulullah meninggal. Berdasarkan sejarah ini berarti dzalikal kitabu tidak bisa kita artikan dengan buku atau Al-Quran secara keseluruhan, ya gitu. Nggak bisa, gitu. Nah, yang kedua adalah satu ayat di surat apa? Coba. Ini, coba kalian cari nih, ada di mana nih? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum taqilun. Surat apa? Surat? Jangan ragu, surat Yusuf. Ya. Coba buka surat Yusuf ayat berapa? Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum taqilun. Gitu kan? Nah, itu coba lihat. Kita mulai dari depan. Alif lam ra. Tilka utawi itu iku ayatul kitabi, ayat-ayat kitab. Ayat 1, Al-Mubini, yang jelas. Maka kalian harus mengartikan Al-Quran ini secara detail agar tahu. Kemudian merenungkannya. Kalau merenungkannya jadi benar nanti, insya Allah. Ya. Inna sesungguhnya kami, ayat 2. Inna sesungguhnya kami, khobar. Inna iku angzalna, menurunkan sapa kami, hu ing titik. Apa? Alkitab, ya kan? Inna sesungguhnya kami, khobar inna iku anzalna, menurunkan sapa kami, hu ing alkitab, Qur'anan, hal sebagai bacaan. Loh begitu? Ya. Coba kalian kalau artikan alkitab di depan itu dengan Quran langsung. Itu adalah ayat-ayat Quran yang nyata. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran sebagai Quran. Nah, cocok apa enggak? Jadi apa? Jadi numpuk kan? Ya gitu. Tapi kalau kita mengartikan Alkitab sebagai ketetapan, jadi begini. Inna sesungguhnya kami iku anzalna, menurunkan sapa kami, hu ing Alkitab. Ketetapan Allah apa? Misalnya, kalau perempuan ditinggal mati oleh suaminya harus menjalani masa iddah berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau diceraikan suaminya harus menunggu masa iddah selama 3 kali sucian. Apa bedanya? Kenapa yang ditinggal mati berapa tadi? 4 bulan 10 hari. Kalau diceraikan 3 kali sucian. Benar apa enggak itu? Atau Ayo, ini namanya ketetapan. Kalau kalian nggak pakai ketetapan, maka bisa berbeda-beda. Kalau diceraikan suaminya, bagaimana ketentuannya? Misalnya ada orang, ini siapa yang sudah menikah, siapa? Yang sudah menikah kemudian diceraikan oleh suaminya. Gimana? Harus menunggu masa iddah berapa? Kalau kalian jawab cuma salah satu huruf, itu jawaban yang nilainya cuma 50. Jika sudah disetubui, maka masa iddahnya adalah 3 kali sucian. Tapi kalau belum disetubui, maka tidak ada iddah. Mana itu? Ayatnya di mana? Ada di dalam Al-Quran. Kalian lewat tuh, berarti kalian nggak merenungkan tuh namanya. Ya. Maka itu bagaimana?
min qabli an tamassuhunna famalakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Gitu. Kalau belum menyentuhnya, makanya menyentuh ini maksudnya adalah menyetubuhinya. Ya gitu. Bukan sekedar disentuh-sentuh, itu bukan. Tapi disetubuhi, ya, berhubungan suami istri. Maka kalau begitu berarti walaupun diceraikan, maka ada dua. Nah, kalau diceraikan berarti ada dua hukum. Yang pertama, menunggu masa iddah selama 3 kali sucian, dan yang belum disetubuhi tidak menjalani masa iddah. Jadi kalau ada perempuan menikah belum disetubui kemudian diceraikan, sejam kemudian menikah lagi itu boleh, gitu loh. Tapi kalau sudah disetubui kok langsung menikah, enggak boleh. Itu namanya apa? Ketetapan dari Allah. Nah, ketetapan dari Allah itu misalnya, ya cukup ditulis saja. Misalnya begini, orang yang menikah sudah disetubui maka menjalani masa iddah 3 kali sucian. Yang belum tidak pakai iddah, kan nggak ada indah-indahnya kan? Tetapi tadi itu kalimat-kalimat ketetapan tadi itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bacaan yang indah. Isinya, kalau dalam bahasa sekarang, isinya itu hukum, konstitusi, tapi bisa dinyanyikan gitu loh. Paham? Paham nggak? Jadi misalnya Undang-Undang Dasar 45 itu akan bisa lebih dihafalkan lagi kalau bisa dinyanyikan, bisa dipuisikan misalnya. Misalnya bagaimana? Itu kalau Undang-Undang Dasar 45 itu, kalau dinyanyikan gimana? Kan susah kan? Makanya nggak bisa jadi bacaan, dalam konteks itu nggak bisa gitu. Dan nggak penting kalian baca apa enggak, yang penting kalian jalankan. Kalian penting nggak baca Al-Quran, baca Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang tentang lalu lintas misalnya? Perlu? Enggak perlu, yang penting kalian pakai helm. Ya gitu. Disosialisasikan, dikasih tahu. Nih, undang-undangnya, undang-undang tentang apa? Undang-undang tentang lalu lintas misalnya, ya. Salah satunya pengendara harus pakai helm. Kalau nggak pakai helm, ya ditilang Pak polisi gitu. Ya, kalian kalau pakai motor di jalan nggak pakai helm, ya mau sudah baca undang-undangnya mau belum, pasti diapain? Ya pasti ditilang, ya kan? Paham? Nah, itu kalimat-kalimat ya biasa aja gitu. Tetapi Al-Quran yang tadi itu, yang isinya ketetapan-ketetapan itu didesain oleh Allah sebagai bacaan yang indah. Quran itu loh. Bacaan ini tidak bacaan main-main, tapi bacaan yang tadi itu rimanya bagus, ya. Kemudian isinya menggetarkan, pilihan-pilihan bahasanya itu sangat indah, sangat tinggi gitu, ya. Melampaui yang ada pada saat itu. Tapi kita kembali ke tadi itu. Berarti di sini Alkitab tadi tidak bisa diartikan dengan buku, tapi harus diartikan dengan ketetapan. Ya. Jadi Alkitab, dzalikal kitabu la raiba fi, itu kira-kira begini. Kalau ada ketetapan-ketetapan tadi itu yang berbeda-beda hukumnya. Jadi kalau tadi diapain? Kalau dicerai tapi belum disetubui, nggak pakai iddah. Kalau sudah disetubui, pakai iddah 3 kali sucian. Kalau ditinggal mati suaminya, menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Kok beda-beda gitu? Orang-orang yang nggak suka pada Islam itu akan bilang begini, ngapain kamu pakai yang begituan gitu. Ya kalau habis cerai, habis ditinggal mati ya kawin aja gitu loh misalnya. Ngapain begitu-begituan gitu. Maka kemudian, ya banyak kasus-kasus yang lain. Maka kemudian Al-Quran menegaskan ketetapan Allah itu tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Gitu kan? Kenapa? Ini menjawab keraguan orang. Kenapa harus begitu gitu loh. Misalnya kalian ini yang aktivis, kemudian merasa, oh saya kan aktivis sampai level kota misalnya gitu. Ya, kemudian nggak mau menjalani masa iddah. Masa iddah itu kan perempuan di kampung misalnya gitu. Nggak begitu. Mau kalian orang kampung, orang setengah kota atau orang kota, nggak aktivis level kabupaten, kota, level provinsi, level nasional, kalau ditinggal mati suaminya harus menjalani masa iddah sebagaimana yang ditetapkan oleh Al-Quran. Loh begitu, ya.
Nah, kemudian tadi itu baru ditulis pada era Abu Bakar. Ini saya jelaskan sedikit secara lebih komprehensif ya. Nah, setelah itu berarti ada berapa mushaf? 1. Kemudian mushafnya dibawa oleh, kemarin sudah kita bahas, oleh siapa? Ibu Hafsah. Anak siapa? Anak Hafsah, anak siapa? Anak Abu Bakar itu Aisyah dong. Ayo baca ulang. Umar bin Khattab. Loh gitu, dibawa oleh Ibu Hafsah. Pada era Utsman bin Affan, karena terjadi perbedaan pendapat dalam hal membaca Al-Quran, maka kemudian ada usul untuk menuliskan kembali Al-Quran sesuai dengan mushaf induk tadi itu, agar sesuai dengan yang sudah ditulis. Kalau ada perbedaan-perbedaan, maka ditulis dengan menggunakan bahasa Quraisy, karena Al-Quran pertama kali diturunkan dengan menggunakan lisan Quraisy. Arabnya Arab Quraisy, bukan Arab yang lain gitu. Maka yang digunakan kemudian adalah tadi itu Quraisy. Nah, tapi ada yang menarik nih, saya mau ceritakan sekalian. Jadi kalau urusan tadi itu, pertanyaan Ibu Muji tadi itu sudah selesai ya. Ada yang menarik, dan ini adalah diantara bukti bahwa memang di dalam Al-Quran, mulai dari penurunan sampai penulisan, itu ada keterlibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterlibatan itu kelihatan sekali. Jadi pada saat penulisan Al-Quran di era Abu Bakar, tadi dibentuk tim ya kan, yang diketuai oleh Zaid bin Thabit. Itu dan ini bagi kalian penting sekali untuk berargumentasi bahwa buku yang paling ilmiah itu dalam penulisannya itu adalah Al-Quran. Nggak ada buku yang lain yang menyamai Al-Quran ini dalam hal keilmiahannya. Kenapa? Karena dalam pengumpulannya itu sebuah ayat diterima sebagai ayat kalau disaksikan oleh minimal 2 orang. Jadi kalau ada orang datang misalnya, ini saya pernah mendapatkan ayat ini. Itu kalau nggak bawa temen ya, disaksikan oleh ini ketika saya menerimanya, itu nggak boleh. Wah, ini meragukan, gitu, paham? Nah, tapi ada kejadian yang luar biasa. Pada saat itu ada seorang bernama Khuzaimah. Khuzaimah ini datang membawa ayat, tapi nggak ada temennya, nggak ada yang menyaksikan. Nggak ada yang menyaksikan bahwa dia dapat ayat itu. Tapi kemudian diakui sebagai ayat Al-Quran. Mana ayatnya? Coba buka surat terakhir, ayat terakhir, surat At-Taubah itu. Ayatnya apa itu? Buka? Sudah? Terakhir. Surat At-Taubah. Laqad ja'akum. Dua ayat terakhir ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini ayatnya. Perlu diartikan? Perlu? Enggak juga enggak apa-apa. Yang penting kalian tahu bahwa ayatnya ini. Ingat-ingat, karena ini hanya sekedar informasi bahwa ayat ini kalau tidak ada, nah ini kalau tidak ada, ini bahasanya begitu ya. Kalau tidak ada keterlibatan Allah secara langsung, ini nggak masuk sebagai ayat. Kenapa? Karena Khuzaimah tidak memiliki saksi. Tetapi ada sebuah kejadian pada era Nabi Muhammad hidup, Khuzaimah ini mendapatkan posisi istimewa di depan Rasulullah. Suatu ketika, ini ceritanya begitu ya. Nanti cari hadisnya. Caranya begitu ya, cari. Gimana caranya? Kalau kalian nggak punya kitabnya, sekarang itu nggak perlu punya kitab-kitab itu. Karena apa? Semuanya sudah ada di HP ya. Misalnya kalian HP kalian tuh loh, kalau Android kan ada itu. Al-Qur'an aja sudah ada tafsir Jalalainnya, sudah ada Ibnu Katsirnya, sudah ada At-Tabarinya, sudah ada Al-Baghawi. Oh, banyak itu, banyak sekali ya. Makanya kalau sekarang kalian nggak pinter itu rugi sekali. Karena sesungguhnya di HP kalian itu sudah ada perpustakaan yang sebesar greenhouse itu, ya kan? Lebih gede lagi itu. Kenapa? Ya sudah ada di sini semuanya, tinggal cari, ya gitu. Nah, tadi sejarahnya Nabi Muhammad pernah bertemu dengan seorang Badui, Arab Badui. Arab Badui ini jualan kuda atau keledai, ya. Saya agak lupa itu sejarahnya.
Tapi pokoknya jualan hewan lah. Kalau nggak kuda keledai. Nah, kemudian di tengah jalan itu bertemu dengan Rasulullah. Kemudian ditawarkan kepada Rasulullah dan Rasulullah mau. Kemudian deal, harganya sekian. Nah, kemudian Rasulullah bilang, saya nggak bawa duit, saya ambil dulu duitnya di rumah. Rasulullah jalannya lebih cepat kan? Rasulullah tuh jalannya cepat, nggak kayak kamu jalannya kledreng gitu. Rasulullah itu jalannya lebih cepat dibandingkan yang lain. Harus terengginas kalian, jangan kledreng ya. Tiru Rasulullah. Kalau jalannya kledreng kayak macan luwe, itu berarti bukan umat Rasulullah. Harus tiru tuh jalannya itu ya nggak cepat-cepat banget, tapi jangan lambat. Harus cepat. Kalau diperintah sesuatu, laksanakan langsung cepat gitu. Nah, Nabi Muhammad ini lebih cepat jalannya. Nah, karena lebih cepat sampai rumah lah, orang ini masih di tengah jalan. Di tengah jalan ketemu orang lain yang menawar dengan harga lebih tinggi. Oleh dia dikasih kepada orang itu yang nawar gitu. Nah, kemudian Rasulullah ketemu lagi. Loh, mana kudanya gitu. Loh, sudah saya jual. Memang saya deal sama kamu, bilang gitu orang Arabinya. Itu orang Badui Al-Arabi ya. Al-Arabinya itu mengatakan saya nggak deal sama kamu, bilang gitu. Ya. Loh, tadi kan kita sudah deal. Enggak, dia bilang gitu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang-orang yang ada di situ. Siapa tadi yang melihat saya sudah deal dengan orang ini gitu? Ya karena nggak ada yang lihat, maka ya nggak ada yang berani bersaksi gitu. Tapi kemudian muncul satu orang bernama Khuzaimah. Dia mengatakan, saya ya Rasulullah, saya bersaksi bahwa engkau telah deal dengan orang itu tadi. Dia bilang gitu. Oke, kemudian kalah kan? Baduinya tadi itu, Arab Baduinya tadi itu kalah. Nah, setelah kalah, ya sudah berarti kudanya jatuh ke tangan Rasulullah. Nah, setelah itu Rasulullah tanya kepada Khuzaimah tadi, Khuzaimah, emangnya kamu tadi lihat saya deal sama orang itu? Enggak ya Rasulullah. Loh, lah kamu kok kemudian bersaksi itu gimana? Rasulullah mendengar jawaban yang luar biasa dan membuat Rasulullah itu mengsabdakan tentang Khuzaimah secara khusus. Khuzaimah bilang begini, ya Rasulullah, kalau saya percaya bahwa engkau menerima wahyu dari langit, masa urusan gini aja saya nggak percaya? Itu loh. Paham? Paham logikanya? Nah, Rasulullah kemudian mengatakan, Khuzaimah ini memiliki kekuatan persaksian 2 orang. Loh gitu. Maka ketika dia datang sendiri membawa Al-Quran itu, kemudian ada yang ingat, oh Khuzaimah ini persaksiannya sama dengan 2 orang. Jadi dia sudah cukup tuh, hanya dengan 1 orang. Begitu, luar biasa kan? Itu berarti memang betul-betul sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Nah, jadilah ya, kemudian dikumpulkan jadilah Al-Qur'an ini. Maka ini yang biasa kalian sebut sebagai kitab. Loh begitu? Padahal kitab itu artinya adalah ketetapan. Nah, di dalamnya ini isinya sebagiannya adalah ketetapan dari Allah. Kalau bulan Ramadan harus puasa. Kalau sholat harus zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nggak ada sholat yang wajib yang lain. Karena innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Apalagi kalau menikah, laki-laki maksimal dengan 4 orang maksimal. Ya, kalau perempuan maksimal dengan 1 orang. Kemudian jangan protes perempuan, loh. Kenapa kok yang perempuan cuma 1 orang? Harus yang adil dong. Kalau kalau laki-laki boleh menikah 4 orang, ya perempuan harus boleh menikah 4 orang. Itu namanya apa? Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, 1:4 maksimal dan 1 dan ya perempuan boleh menikah hanya dengan 1 laki-laki. Itu ketetapan dari Allah. Tapi kalau pakai pikiran sendiri, ada yang kemudian poliandri, ada yang kemudian menikahnya lebih dari 4 misalnya. Itu karena pakai pikiran sendiri, tidak pakai ketetapan dari Allah. Nah, yang begitu itu adalah dzalikal kitabu la raiba fi. Nah, gitu. Nah, berarti pada era Abu Bakar baru ada 1 mushaf. Bukunya baru 1. Ya. Kemudian nambah lagi pada era Utsman bin Affan. Pada era Utsman bin Affan ini tadi sudah saya singgung sedikit, ada perbedaan-perbedaan bacaan dan memang pada saat itu Islam sudah berkembang ke daerah-daerah lain sehingga banyak yang tidak memiliki akses pada Al-Qur'an, maka kemudian ditulislah Al-Qur'an berapa? Ayo, tahu berapa?
7. Wah, kok tahu Bang Fikri? Oh, 7 mushaf. Ada yang mengatakan 7 mushaf dikirim ke berbagai provinsi. Nah, yang begini-begini harus kalian cari nanti ya caranya. Jadi di situ jelas bahwa dzalikal kitabu la raiba fi. Ya, kemudian apalagi? Kitaballahi alaikum. Itu kan artinya kan ketetapan Allah. Itu loh. Juz 5, coba buka. Juz 5. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Apa lanjutnya? Kitaballahi alaikum. Loh, itu ketetapan Allah itu, ya. Ayat sebelumnya, juz 4 ayat terakhir. Coba baca. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Kemudian wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum. Semua tadi urutan tadi itu perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi namanya apa? Muhrim berarti, ya kan? Jadi salah itu konsep ini kita mahram. Loh, bagaimana? Wah, belum muhrim, sudah dinikahi jadi muhrim gimana? Itu salah konsepsi ya. Maka ini dinamakan ketetapan Allah. Nah, ketetapan Allah dalam Al-Qur'an itu tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Tapi kalau orang nggak pakai ketetapan Allah, ada kan yang menikahi saudaranya sendiri? Ada? Dulu memang boleh pada era Nabi Adam, tapi era Nabi Muhammad ya nggak boleh menikahi saudara sendiri. Kalau dulu kan Qabil Habil menikahi saudara yang tidak bareng lahirnya, ya kan? Disilang-silang. Oh, itu boleh karena manusianya masih dikit. Nah, pada era Nabi Muhammad nggak boleh. Ya, sebelumnya aja udah nggak boleh kayaknya itu. Ya. Kemudian apa lagi? Menikahi 2 orang, walaupun apa? Boleh menikahi 4 orang, tetapi nggak boleh. Misalnya menikahi Lia dan Ria. Lia dan Ria misalnya saudara kandung. Misalnya nih, saudara kandung. Boleh ya? Enggak boleh. Di situ tadi apa? Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Yang lalu boleh kalau ada perempuan 2 cakep-cakep ya, sama-sama cakepnya, sama-sama pinternya, sama-sama aktivisnya misalnya. Kemudian Bang Rosyad bingung, milih yang mana nih gitu kan? Milih Alifah atau Alfiah gitu. Bingung Bang Rosyad. Waduh, dah dua-duanya aja deh gitu. Enggak boleh, harus milih salah satu, putuskan Alifah atau Alfiah. Nah, gitu caranya ya. Itu karena panduan dari Al-Qur'an. Itu yang disebut dengan dzalikal kitabu la raiba fi. Jelas? Berarti Alkitab artinya bukan buku ya. Bukan kitab-kitab seperti bayangan, wah beli kitab di toko, bukan. Tapi Alkitab itu berarti ketetapan. Jadi kalau saya memahami bahwa alnya itu adalah al-istighraqiyah itu. Segala ketetapan Allah itu tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Paham? Bang Ekta? Ya. Jadi seperti alhamdu itu, ya, segala puji. Nah, kalau Alkitab berarti ya segala ketetapan Allah. Maka sekarang ada, kalau di hukum itu ada apa? Disiplin hukum. Ada ada apa? Kompilasi itu loh, kompilasi hukum KHI ya kan, kompilasi itu karena apa? Karena sudah dikumpulin, berarti sudah banyak ya ketetapan-ketetapannya kan. Nah itu kompilasinya, berarti Alkitab itu adalah kompilasi ketetapan Allah yang kemudian ditulis tapi jauh setelah, bukan jauh ya, hanya berapa, setahun 2 tahun lah ya setelah Rasulullah meninggal dunia pada era Abu Bakar As-Siddiq. Paham ini? Jadi kalian sebagai santri itu harus mampu menjelaskan berasal dari kata apa itu Alkitab. Begitu ya? Cukup dulu ini kajian tentang Alkitab.